Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 8K. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita panjatkan dulu puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat di mana kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan PAI. Sebelum kita memulai pembelajaran PAI agar kita lebih berkah lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada KM Fatur silakan untuk pin doa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Soleh yang sudah berdoa. Semoga kegiatan kita kali ini diberikan keberkahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai pembelajaran. Setelah berdoa, Bapak akan mengabsen siswa. Oke, bagi yang silakan acungkan tangannya ya. Ardia. Ya. Oke. Nazma. Oke. Baik. Alhamdulillah ternyata kelas 8K semua hadir gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang di masa sekarang masih banyaknya penyakit, maka dari itu kita harus jaga kesehatan. Bapak akan bertanya terlebih dahulu nih. Kemarin kita sudah belajar pematerian. Salah satu halnya, ada yang masih ingat tentang apa? Menjaga lingkungan. Betul sekali, di mana kita ini harus menjaga lingkungan. Salah satu halnya adalah lingkungan sekolah. Coba kira-kira bagaimana sih cara menjaga lingkungan, Kaila? Nah, kita bisa membawa mesin atau sampah dari rumah biar kita tidak menghasilkan sampah di sekolah. Oke. Jadi terjadi penumpukan. Oke, betul sekali. Nah, setelah kita tahu bahwa pelajaran selanjutnya adalah menjaga lingkungan, kita akan belajar terkait materi amanah dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pematerian ini gitu ya. Nah, kita juga harus tahu nih tujuan dari pembelajaran dari amanah dan implementasi dari kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan pengertian amanah, dalilnya, kemudian juga bentuk-bentuk amanah, penerapan dan hikmah dari sikap amanah. Kita sudah mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Nah, begitupun dalam pembelajaran kali ini terkait materi amanah, kita juga mempelajari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah apa yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Nah, ini adalah tujuan dari profil pelajar Pancasilanya. Bahkan ada profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang ingin dicapai itu adalah keteladanan dan khutbah, serta lurus dan tegas. Nah, sebelumnya kita akan belajar ke pematerian, Bapak coba akan bertanya dulu nih, ada sebuah ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih semangat untuk pembelajaran kali ini. Coba, ada yang tahu gambar apa ini? Boleh, Indra. Rumput kering, betul? Oh, di awal mungkin kita masih kering terkait pemahaman amanah. Kemudian kita coba tuang air dengan materi amanah dan kita coba berusaha pahami. Bukan hanya berusaha pahami, tapi juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan pemantik. Oke. Pertanyaan yang pertama, coba Bapak ingin kalian jawab terkait pertanyaan pemantik ini. Menurut kalian, penting tidak memiliki sikap amanah? Penting banget. Ya, penting ya. Oke, terus coba Bapak ingin ke kelompoknya 4 nih, kelompok 4 sana. Menurut kelompok 4, bagaimana sih apabila ada teman yang tidak amanah? Tidak dipercaya. Terus apalagi kira-kira apakah senang memiliki teman yang tidak amanah? Tidak ya. Berarti setiap orang tidak senang dengan orang yang memiliki sikap yang tidak amanah. Maka dari itu kita harus senantiasa memiliki sikap amanah. Oke, baik. Nah, bisa kalian lihat sekarang Bapak sudah membuat presentasi. Salah satu halnya kita harus tahu apa sih itu amanah, gitu ya. Amanah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah amanatan ya'manu amina, yang artinya apa? Itu apa terlihat? Aman atau tidak takut atau dapat dipercaya. Nah,
salah satu halnya menurut istilah amanah ini adalah memiliki dua arti. Yang pertama artinya apa? Bertanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesamanya. Nah, kita akan melihat dulu tayangan video yang nanti kalian lihat apa sih pelajaran yang dapat diambil terkait materi amanah dalam video tersebut. Nah, coba kalian simak baik-baik terkait pelajaran yang dapat diambil dari materi amanah dari tayangan tersebut. Nah ya, nah itu sedikit dari cuplikannya. Sekarang silakan bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Silakan berikan tanggapan oleh kalian terkait video yang sudah diberikan. Salah satu halnya adalah pelajaran yang dapat diambil terkait amanah yang sudah ditayangkan dari video klip Nusa dan Rara. Nah, apakah sudah kalian beres menanggapinya? Sudah diskusi? Sudah ya. Jadi apa sih pelajaran yang dapat diambil dari video yang sudah ditayangkan barusan? Boleh, Indra gimana? Jika meminjam barang harus dikembalikan dan tidak boleh hilang. Bener. Jika kita meminjam barang harus dikembalikan, jangan sampai hilang. Nah, itu adalah bagian dari amanah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian waktu untuk mencari kira-kira masalah apa sih yang bisa diangkat, terutama masalah terkait amanah yang ada di sekolah. Untuk menyelesaikan hal tersebut, setiap kelompok boleh melihat dari literatur yang ada atau boleh searching. Maka dari itu silakan dari satu kelompok disediakan 2 handphone. Silakan 2 handphonenya dikeluarkan. Silakan kalian diskusikan rumusan atau masalah yang akan kalian angkat terkait masalah amanah yang ada di sekolah. Bagaimana kelompoknya sudah berdiskusi terkait masalah yang akan diangkat? Ya. Baik, Bapak akan bertanya dulu nih ke kelompoknya Ciara. Kira-kira masalah apa yang akan diangkat? Piket di kelas. Oke, apa? Piket di kelas. Oke, piket di kelas. Kemudian kelompok sini mengabaikan tugas dan PR. Kelompok sini mencontek saat ujian. Kelompok sana, kelompok Indra, penyalahgunaan fasilitas sekolah. Baik, sebelumnya tadi kelompok sudah menentukan masalahnya. Hari ini kita akan membuat proyek terkait proyek amanah di sekolah, gitu ya. Salah satu halnya, nah di sini di depan ada rancangan amanah. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di sini, bisa kalian isi terkait rancangan amanah. Dimanapun, di mana petunjuknya. Nah, petunjuk teknisnya seperti ini. Yang pertama adalah kalian tentukan judul terkait masalah amanah di sekolah. Kemudian nanti kalian tentukan proyek yang akan dibuatnya. Mau buat mind map kah, poster kah, atau iklan layanan masyarakat. Kemudian tentukan alat dan bahan yang akan digunakannya. Selanjutnya tentukan latar belakang dari pembuatan dari proyek ini. Tentukan juga tujuan yang diberi proyek dan tuliskan kira-kira job desk dari setiap kelompoknya mau seperti apa. Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya untuk salah satunya rancangan dari amanah. Apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah ya, baik tentang rancangan amanah. Baik, sekarang Bapak bertanya lagi nih, kelompok ini mau buat apa? Mind map. Oke, kelompok sini? Poster. Kelompok sini? Mind map. Kelompok sana? Mind map. Pastikan juga yang poster juga akan sama diberikan kertas plano. Baik. Tadi ini kelompok ini tuh apa sih, tentang apa? Tentang piket kelas. Tidak melaksanakan piket kelas. Oke. Ini dikit lagi ya, beres ya. Oke. Bapak mau nanya dong terkait dampak apabila tidak piket kelas itu seperti apa? Apa kira-kira? Kelasnya menjadi kotor dan tidak nyaman untuk dipakai kegiatan belajar mengajar. Oke. Solusinya kira-kira seperti apa? Harus sadar akan tanggung jawabnya sendiri. Itu betul, harus sadar. Oke, sip. Lanjutin lagi ya.
Baik, kelas 8K. Apakah sudah beres tugas proyeknya? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian buat ke depan bersama dengan teman-teman kelompoknya. Nah, kelompok lain nanti silakan untuk menanggapi hasil dari apa yang sudah dibuat oleh kelompok lain. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil riset kami tentang mencontek saat ujian. Masuk aja ke nih, ya dampak. Dampak dari mencontek ujian adalah yaitu mengurangi integritas akademik dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan. Menanyakan. Ya, silakan. Mas. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak mencontek? Belajar, lebih tergiat belajar agar siap saat ujian, lalu ingat kepada larangan-larangan Allah. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Oke, berikan aplaus yang meriah dulu untuk kita semua karena kita sudah menyelesaikan proyek yang luar biasa terkait amanah di sekolah. Nah, selain itu juga tadi ada hal yang bagus ya, salah satunya ada yang pembuatan poster, ada yang pembuatan mind map, dan dari tanya jawabnya pun luar biasa yang sudah kalian lakukan. Jadi barusan kita sudah belajar sebenarnya amanah itu memiliki cakupan amanah. Amanah apa aja? Amanah terhadap Allah. Kedua, terhadap diri sendiri. Yang ketiga, terhadap orang lain. Kira-kira kalau kita menjaga kesehatan itu amanah apa sih? Amanah diri sendiri. Kemudian ketika misalnya kita sering sholat 5 waktu, puasa, zakat, itu amanah apa? Amanah terhadap Allah. Terus kalau kita misalnya dititipi barang oleh orang lain, menjaganya supaya tidak hilang dan sebagainya, itu amanah apa? Amanah terhadap orang lain. Dengan kita memiliki sikap amanah, hidup kita akan lebih tenang. Nah, setelah kita mengetahui tentang perilaku amanah, sekarang Bapak akan merefleksikan. Coba bagaimana sih perasaannya ketika kalian membuat proyek amanah ini? Coba ada yang mau jawab? Apakah senang dalam pembuatan proyek ini? Ya, Pak, saya senang karena dari pembelajaran ini saya tahu bagaimana caranya menjaga amanah dari seorang ataupun amanah dari Allah dan Rasulullah. Oke, tadi kata Fatur dan Kaila di mana kita ini harus menerapkan apa yang dijadikan salah satunya perilaku amanah, dan mudah-mudahan ya dengan senang ini bukan hanya sekedar senang sekarang saja, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa berperilaku amanah. Nah, untuk sekarang kita akan ada asesmen dulu. Asesmennya Bapak sudah berikan di Google Form melalui HP. Silakan handphonenya untuk dikeluarkan. Apakah sudah beres semuanya? Sudah ya, oke ya. Nah, kemudian Bapak juga akan memberikan sebuah tugas. Silakan nanti kalian lihat halaman 61 sampai 64 terkait perilaku amanah. Adapun pelajaran minggu depan kita akan mempelajari terkait perilaku jujur gitu ya. Jadi selain amanah kita juga akan mempelajari tentang perilaku apa? Jujur. Oke ya. Bisa Bapak sampaikan untuk pada kegiatan hari ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tadi ketika kalian melaksanakan amanah ini bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu silakan kalian untuk beres-beres, siap-siap untuk pulang. Alangkah baiknya supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada Fatur untuk pimpin doa pada kegiatan hari ini. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nika asyhadu alla astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa teruskan. Kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.